Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari dengan NIM 1920502034. Ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kesehatan Mental. Kali ini saya akan membuat sebuah video edukasi mengenai gangguan depresi. Depresi merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh setiap individu. Beberapa dekade terakhir, makin banyak pasien yang mencari pertolongan medis dengan harapan dapat menghilangkan keluhan-keluhan fisiknya, sementara dokter yang menanganinya tidak menemukan penyebab organiknya. Meskipun secara medis gangguan mental atau gangguan emosional tidak lebih memalukan daripada penyakit fisik, akan tetapi masyarakat masih melakukan diskriminasi atas hal tersebut, sehingga penderita akan menyembunyikan keluhan atau gangguan mental emosionalnya di balik keluhan fisiknya. Hal inilah yang menyebabkan gangguan depresi tidak ditangani secara intensif, dan terkadang bila terjadi sesuatu pada penderitanya baru bisa terdeteksi. Apabila gangguan yang terjadi pada pasien bisa dideteksi dan segera ditangani, maka depresi mampu diatasi sehingga tidak terjadi percobaan bunuh diri. Secara bahasa dan istilah, depresi atau gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Pernah merasa sedih atau murung. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Selain merasa putus asa, orang yang menderita depresi biasanya sulit menjalani aktivitas sehari-hari dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Penderita depresi bahkan tidak sedikit yang merasa ingin bunuh diri atau ingin mencelakai diri karena merasa hidupnya tak berarti. Macam-macam depresi, ada yang ringan, namun ada juga yang cukup parah hingga berisiko mengancam nyawa. Oleh karena itu, kita perlu mengenali macam-macam gangguan depresi. Depresi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, depresi mayor. Depresi mayor merupakan jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Yang kedua yaitu depresi persisten, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Yang ketiga yaitu gangguan bipolar, adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Yang keempat yaitu depresi psikotik, ditandai dengan gejala depresi berat yang disertai adanya halusinasi. Yang kelima yaitu depresi postpartum. Yang enam yaitu premenstrual disorder, adalah jenis depresi yang menyerang wanita pada saat menjelang menstruasi. Yang ketujuh yaitu depresi situasional, adalah jenis depresi yang tidak menentu. Yang kedelapan yaitu gangguan suasana hati musiman. Jenis depresi yang satu ini berkaitan dengan musim. Depresi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu 1 faktor biologi, 2 faktor psikologis, dan 3 faktor sosial. Yang pertama, berusaha untuk selalu mendampingi. Yang kedua, memahami bahwa depresi merupakan penyakit. Yang ketiga, mendelegasikan bantuan berupa terapi dan obat. Yang keempat, memahami bahwa perilaku orang depresi bukanlah sifat asli mereka. Yang kelima, mengekspresikan perhatian.
Beginilah aktivitas sehari-hari Tarsim bersama kedua adiknya Cainda dan Sugiyarti, warga desa Temiyang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, yang kondisinya mengalami depresi berat. Mereka hidup dalam satu rumah dengan pengawasan ketat pihak keluarganya. Depresi yang dialami oleh 3 dari 6 bersaudara ini terjadi sejak mereka gagal dalam menjalani rumah tangga bersama istri dan suaminya. Akibat permasalahan ekonomi dan ketiganya masih belum memiliki anak dari hasil pernikahan mereka. Selain itu, kedua orang tua mereka sudah tiada saat mereka masih belum sakit. Sebelumnya kondisi ini pertama kali dialami oleh kakak pertamanya, Tarsiman, sejak tahun 2010 lalu. 5 tahun kemudian disusul oleh kedua adiknya yaitu Sugiyarti dan Cainda. Penyebab utama depresi 3 bersaudara ini sama, yaitu kegagalan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sugiyarti tadinya bisa di Jakarta, terus kerja 1 bulan kejadian. Kejadian ini nih udah nggak sadarkan diri, terus minta dijemput itu sama ketuanya, sudah diantarin nggak mau dari Jakarta, bosnya sudah dijemput, terus kakak saya ke sono sama teman-teman. Dia udah sadarkan diri, dibawa pulang ke rumah 1 bulan tuh nggak bisa nggak sadarkan diri, dia lari-lari terus mau ke kereta, dijaga-jaga terus Pak, nggak bisa diem. Bahkan 3 bersaudara ini kerap membuat resah warga sekitar. Mereka juga sering merusak sejumlah perabotan dan merusak rumahnya. Tidak hanya itu, salah satu korban bernama Cainda juga sempat mengancam akan membunuh kedua saudara dan dirinya. Mengetahui hal tersebut, tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Indramayu segera melakukan pendampingan agar ketiganya bisa dirawat dengan layak. Pihaknya akan mengurus keperluan ke Dinas Kesehatan Indramayu agar bisa dirawat dengan baik. Ya, beliau karena faktor perceraian juga, kemudian bekerja di Jakarta PHK, pulang kampung akhirnya gangguan jiwa. Ya. Dan yang 3, Ibu Sugiyarti, kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Ya, dia sama perceraian juga masalahnya ya. Itu satu keluarga atau gimana sih? Itu satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Semuanya itu ada 6 orang kakak beradik. Kakak beradik yang 3 orang tadi gangguan jiwa, yang 3 orang tidak sehat. Wardi Supriyadi, RCTV, Indramayu. 3 bersaudara tersebut merupakan bagian gangguan depresi berat, dan contoh kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang ekstrim. Gangguan ini termasuk dalam kelompok gangguan jiwa dan merupakan salah satu jenis gangguan afektif atau gangguan terkait suasana perasaan. Hal yang harus diperhatikan pada gangguan depresi berat adalah seringnya kondisi ini disertai dengan ide-ide atau percobaan bunuh diri, disertai bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang mengalami depresi berat dalam kasus ini biasanya memiliki kecemasan parah, punya pikiran yang tidak biasa, dan mudah bereaksi ketika berada di situasi yang tidak mereka sukai. Depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri atau mengalami krisis emosional atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda sebaiknya menyarankan menghubungi pihak yang bisa membantu hal tersebut seperti konselor maupun psikolog. Saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video edukasi dari saya mengenai gangguan depresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.